Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan membagikan sebuah kisah dengan judul Saat Suami Asik Berselingkuh, Istri Malah Bikin Kartu Undangan Pernikahan. Simak kisahnya berikut ini. Nadira seorang wanita cerdas dan anggun. Dia telah membangun kehidupan rumah tangganya bersama Arman, seorang tokoh publik terkenal yang dikenal sebagai pria berharisma dan penuh pesona. Selama 8 tahun pernikahan mereka, Arman selalu terlihat hangat dan perhatian. Meskipun ada satu sifatnya yang sering membuat Nadira geram, yaitu suaminya tersebut sangat pelit. Namun, Nadira selalu menenangkan diri, berpikir bahwa setiap orang punya kekurangan. Nadira, kamu kapan main kesini lagi? Ibu sama Sari sudah kangen banget loh sama kamu, ucap mertua Nadira di teleponnya. Ya nanti kalau sudah ada waktunya Nadira ke rumah ibu. Sudah dulu ya bu, ini Nadira lagi sibuk harus meeting dengan klien. Oh ya udah, kamu kerja yang rajin ya. Jangan lupa tapi transferannya buat kuliah Sari. Katanya dia butuh uang buat semesteran. Nadira hanya menghela napas panjang setelah basa-basi dan menutup teleponnya. Selalu seperti itu. Jika ibu mertuanya mendadak menelpon, pasti ada sesuatu yang diinginkannya. Entah itu minta dibelikan tas baru, baju keluaran terbaru, atau minta transferan. Meski seringnya Nadira memenuhi keinginan ibu mertuanya tersebut, namun kadangkala dia pun sebal. Dan saat curhat ke suaminya, Arman, lelaki itu palingan berkata, "Dia itu ibu kamu juga, Nad. Anggap saja menyenangkan orang tua. Bukankah kalau kita mencoba membahagiakan ibu kita, rezeki bakal tambah lancar? Mas tahu kamu pasti capek banget. Tapi dia adalah wanita yang melahirkanku. Selama kita mampu, maka tidak ada salahnya bukan? Kita membantunya. Nanti kalau uangmu kurang, Mas ganti deh ya." Selalu seperti itu. Dan Nadira selama ini selalu luluh oleh ucapan dan bujuk rayu suaminya. Meski pada akhirnya ya tetap saja uang dirinya sendiri yang dipakai karena suaminya hanya omdo alias omong doang. Jarang sekali menepati janjinya. Saat Nadira mencoba menagih ke suaminya, semisal ketika keuangan dia menipis, Arman selalu beralasan uangnya habis karena buat servis mobil yang mendadak mogok atau ada aja alasan lainnya. Dan Nadira dengan bodohnya percaya saja dengan apa yang diucapkan suaminya tersebut. Meski seringnya timbul di hatinya berbagai pertentangan dan pertanyaan yang tak ada ujung jawabannya. Begitulah sebagian besar perempuan. Meski dia cerdas, pintar, saat dirinya dibutakan oleh yang namanya cinta, seolah logikanya tumpul, tak jalan lagi. Hanya dengan kata-kata, pelukan hangat, dan rayuan gombal, hatinya langsung kelapak-lepek. Namun perempuan tangguh adalah perempuan yang meski dirinya sudah sangat cinta, namun pada akhirnya mampu memakai logikanya dan berusaha membahagiakan dirinya sendiri dibanding terus-terusan dimanfaatkan. Biasanya mereka tersadar saat kenyataan pahit menghantamnya keras, seperti yang kemudian terjadi pada Nadira. Beberapa tahun kemudian, pada akhirnya kenyataan pahit benar-benar menghantam Nadira ketika secara tak sengaja ia menemukan sebuah bukti perselingkuhan suaminya. Saat itu ponsel Arman tak sengaja tertinggal di meja ruang tamu. Dan ponsel yang ditemukan Nadira itu bukan ponsel yang biasa dilihatnya. Itu artinya ponsel tersebut adalah HP lain yang tak diketahuinya. Dipenuhi rasa penasaran, Nadira pun membuka ponsel tersebut. Betapa saat itu hati Nadira langsung remuk. Kepercayaannya hancur berkeping-keping. Di pesan WhatsApp HP suaminya tersebut, Nadira membaca pesan-pesan penuh cinta yang berasal dari Arman untuk seorang wanita bernama Karina. Dari pesan itu, Nadira mengetahui bahwa hubungan mereka telah berlangsung bertahun-tahun. Nadira tambah lemas ketika membuka galeri di ponsel tersebut.
Isinya penuh dengan foto-foto mesra suaminya dengan selingkuhannya tersebut. Bahkan foto mesra dan intim di sebuah kamar hotel pun ada. Sekarang Nadira mengerti kemana arah sebagian besar uang suaminya lenyap. Selama ini sebagai istri, dia jarang sekali diberi nafkah lahir atau nafkah materi oleh suaminya. Dia selalu berpikiran bahwa mungkin Arman yang penghasilannya bisa dibilang lebih dari cukup itu, barangkali memberikan sebagian besar uangnya untuk mertuanya. Namun lelaki tersebut mungkin tak berani bilang padanya. Makanya dirinya ikhlas-ikhlas saja diberi nafkah sedikit atau bahkan kadang dalam sebulan dia sama sekali tak dinafkahi. Kini pikiran buruk menelikungnya. Jangan-jangan suaminya telah membiayai wanita selingkuhannya tersebut. Hati Nadira kini benar-benar hancur. Tapi Nadira bukanlah tipe wanita yang akan menangis tanpa bertindak. Setelah puas menangis dan meratapi nasibnya, dia pun sudah memutuskan bahwa Arman harus merasakan apa yang ia alami. Nadira menyusun rencana matang untuk membalas dendam dengan elegan. Nadira membayar orang untuk membuntuti suaminya. Dia ingin mengumpulkan banyak bukti, sehingga segalanya lebih mudah. Setelah mengamankan berbagai foto dan percakapan di HP tersebut, dan memasang aplikasi klon di HP tersebut, dia pura-pura tidak tahu ketika suaminya pulang dan tampak panik mencari-cari ponselnya. Nadira tetap bersikap hangat, mengimbangi sikap hangat suaminya, Arman. Bukankah akan lebih mudah jika dirinya pura-pura masih tidak tahu apa-apa? Setelah semua bukti lengkap, bahkan dirinya tahu identitas detail selingkuhan suaminya tersebut, yang tak lain dia adalah staf di kantor suaminya. Maka dalam beberapa hari, Nadira menyiapkan pembalasan cantik. Dia memesan undangan pernikahan mewah yang didesain dengan indah. Dan dalam undangan itu tertulis kalimat, "Dengan penuh kebahagiaan, kami mengundang Anda untuk menghadiri pernikahan antara Arman, suami tercinta, dan Karina, pelakor terhormat yang telah bersama selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan istri sahnya. Acara akan diselenggarakan pada hari yang ditentukan oleh Tuhan untuk mereka mempertanggungjawabkan semuanya." Begitulah isi kalimatnya. Tak lupa Nadira juga menyertakan lokasi adanya pernikahan tersebut, yaitu di sebuah rumah di kawasan elit yang tak lain adalah tempat di mana keduanya sering bertemu dan memadu kasih. Bukan itu saja, Nadira juga telah bekerja sama dengan Satpam dan RT perumahan tersebut untuk menjalankan semua rencananya. Nadira memastikan undangan itu sampai ke mertuanya, ke semua kolega, keluarga besar, bahkan media. Dia akan memastikan suaminya merasakan sebuah kesakitan yang sama. Bukankah ini adil? Menurutnya setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Malam minggu Arman tak pulang dengan alasan pergi keluar kota karena ada klien yang harus ditemuinya. Namun Nadira sudah tahu apa penyebab suaminya tak pulang. Dia sengaja tetap ramah menjawab telepon suaminya, karena dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial di minggu pagi. Sebuah kejutan yang tak akan dilupakan suaminya tersebut. Maka tengah malam, Nadira telah mengutus orangnya. Undangan pun disebar. Otomatis pagi hari semua orang yang dituju sudah menerima undangan tersebut. Bahkan ibunya Arman pun kaget menerima undangan tersebut di depan pintu rumah mereka. Namun ibu mertuanya tersebut tak bisa menghubungi ponsel Arman karena lelaki itu sengaja menonaktifkan HP-nya agar tidak diganggu istrinya. Hal ini tentunya sudah diprediksi oleh Nadira. Pagi belum tuntas, matahari baru sepenggala. Nadira ditemani RT setempat, Satpam, mendatangi rumah yang biasa dipakai Arman dan selingkuhannya tinggal. Ternyata mereka selama ini telah mengecoh RT setempat dengan mengaku sebagai suami istri.
Saat diminta kakak, mereka selalu beralasan ini dan itu. Sebagai seorang tokoh publik, Arman akhirnya tak bisa menghindar dari perhatian luas. Ketika berita itu menyebar, ia benar-benar telah menjadi sorotan utama. Wajahnya terpampang di berbagai media dengan tajuk skandal pernikahan dan perselingkuhan. Ketika Nadira melabrak tempat Arman bersama beberapa orang, lelaki itu terlihat kaget dan panik. Bukan itu saja, dengan mata kepalanya sendiri, Nadira melihat wanita selingkuhan Arman masih mengenakan handuk di kepalanya dengan berpakaian tipis sekali. Sementara tubuh suaminya pun masih terlilit handuk. "Sayang, kenapa kamu ada di sini? Ada apa ini sebenarnya?" Arman panik bukan kepalang ketika membuka pintu rumahnya setelah digedor-gedor kasar oleh istrinya dan RT setempat. "Kenapa, Mas? Kamu kaget, panik, atau justru senang karena aku akhirnya tahu perselingkuhan kalian?" "Oh lupa, hari ini kan hari pernikahan kalian ya. Aku lagi berbaik hati loh, membawakan beberapa orang saksi di sini." Nadira menunjuk Pak RT dan tetua warga menggunakan jempolnya, seolah sedang memberikan kode. "Apa maksudmu sebenarnya, Nadira?" Arman tak mengerti arah ucapan istrinya. "Oh, kamu ketinggalan info ya, Mas? Coba ponselmu dinyalakan. Atau paling enggak nonton deh berita di televisi. Ada berita menarik loh di sana." Nadira tertawa terbahak. Dia melemparkan sembarang sebuah kartu undangan. Arman langsung meraih dan membaca isi undangan pernikahan tersebut. Wajahnya langsung pucat pasi. Belumlah selesai dia membaca undangannya, tamu di luar makin banyak dan beberapa koleganya pun ternyata ada yang datang. Dirinya merasa benar-benar dipermalukan. Saat itulah terdengar teriakan histeris dari wanita setengah baya yang tiba-tiba saja merangsek ke depan dan menjambak kasar rambut Nadira. "Dasar menantu tak tahu diri, bisa-bisanya kamu mempermalukan suamimu sendiri. Apa salahnya suamimu itu? Sampai-sampai kamu tega melakukan ini." Ternyata itu adalah ibunya Arman yang baru datang. Beberapa orang termasuk Pak RT dan Satpam mencoba menahan ibunya Arman agar tak melakukan kekerasan kepada menantunya. Situasi benar-benar chaos. Orang datang tambah banyak dan Arman langsung mencoba menutup pintu rumahnya. Di dalam rumah hanya ada beberapa orang, termasuk Nadira, Pak RT, Satpam, dan tetua di perumahan elit tersebut. "Apa maksud tindakanmu ini, Nadira? Bisakah kamu menjelaskannya? Kenapa kamu tega melakukan hal sekeji ini padaku?" Arman menepuk kasar bahu istrinya. Dia bertanya dengan suara bergetar. Dirinya mencoba menahan amarah. Kalau tidak ada Pak RT dan orang lain di rumah tersebut, lelaki itu pasti sudah melampiaskan kemarahannya terhadap wanita di depannya dengan kasar. "Loh, apa tidak kebalik? Bukankah harusnya dirimu yang menjelaskan tindakanmu ini?" Nadira malah duduk santai di sofa ruang tamu dengan menyilangkan kakinya. "Kamu benar-benar istri durhaka, tega menghancurkan suami sendiri." Arman menarik kasar kerah baju istrinya sendiri. Satpam perumahan yang kebetulan ada di sana berusaha menepis tangan Arman agar lelaki itu tak melakukan hal-hal yang membahayakan. "Oh begitu, aku istri durhaka. Kalau kamu suami apa, Mas? Suami durhaka? Suami zalim? Atau suami apa?" "Ah iya, kasihan sekali selingkuhanmu itu. Tuh wajahnya panik sekali. Kalian kenapa belum pakai baju pengantin sih? Udah aku capek-capek sebar undangan, malah belum persiapan. Gimana sih ini?" Nadira tersenyum sinis. "Menantu kurang ajar, berani sekali kamu menghancurkan reputasi suamimu. Kalau tahu kamu bakal menghancurkan anak kesayanganku, tak akan kuizinkan kalian menikah." Ibu mertua membentak Nadira. "Loh, bukannya dulu kalian ya yang justru memaksaku untuk segera menikah?
Mungkin karena biar ada ATM berjalan kali ya. Makanya ibu yang terhormat ini selalu mendesak kami agar segera menikah. Nadira tambah tertawa sinis. Menantu lancang kamu. Ah, bukankah aku ini menantu kesayangan ibu? Mulai sekarang kamu bukan menantuku. Ceraikan dia, Arman. Ibu mertua Nadira benar-benar emosi. Ah, kebetulan sekali. Aku akan mengabulkan permintaan ibu. Ya, selama ini seringnya aku menuruti segala kemauan ibu kan? Nah, anggap saja ini bakti terakhirku sebagai menantu, Bu. Akan kukabulkan. Ini surat gugatan cerai dan ini pengacaraku. Nadira menunjuk lelaki tampan di sampingnya. Kamu tak akan bisa apa-apa tanpa aku, Nadira, ucap Arman geram. Hohoho, apa iya? Ingat Mas, selama ini bukankah aku yang selalu menyokong dan mendukungmu sehingga dirimu bisa seperti sekarang ini? Oh ya Bu, mulai detik ini aku tak akan mentransfer biaya kuliah Sari dan memenuhi berbagai keinginan ibu untuk ini dan itu. Ibu bisa meminta segalanya pada menantu baru ibu itu ya. Aku permisi dulu, semuanya bicarakan saja sama pengacaraku ini. Nadira meninggalkan tempat itu dengan cantik, meninggalkan Arman yang sangat marah, meninggalkan ibu mertuanya yang emosi dan sedikit menyesal. Dia baru tersadar sudah kehilangan ATM berjalannya. Media massa begitu cepat bergerak. Berita Arman sebagai tokoh publik yang selingkuh dan digerebek istrinya dan perangkat RT menyebar cepat ibarat api yang melahap apapun di dekatnya. Viral seketika. Saat Nadira sampai di mobilnya, barulah wanita itu bisa benar-benar merasakan kesedihannya. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh. Masih banyak yang harus diurusinya, tapi paling tidak dia sudah melakukan hal yang menurutnya harus dilakukan. Beberapa minggu kemudian, Nadira menggugat cerai dengan tuntutan yang adil. Ia tahu, meski pernikahannya hancur, dirinya akan tetap berdiri tegar. Sementara Arman harus menanggung reputasi yang telah ia hancurkan sendiri. Lelaki itu panen hujatan. Setelah benar-benar berpisah, mantan ibu mertua Nadira benar-benar merasakan sebuah penyesalan. Dia telah kehilangan menantu yang selama ini sudah disia-siakannya. Kehidupan ekonomi Arman pasca perceraian jatuh sejatuh-jatuhnya. Sementara Nadira tampak lebih kuat. Dia berusaha menata hidupnya dari awal lagi, mencoba menjadi lebih baik. Dia menyadari bahwa tindakannya terhadap mantan suaminya sudah keterlaluan. Tapi saat itu dirinya diliputi emosi dan hal itulah yang menurutnya adil. Bukankah setiap orang akan menerima konsekuensi dari berbagai tindakannya? Demikian pula dengan dirinya maupun suaminya. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini, semoga bermanfaat. KL pamit undur diri dulu, kita ketemu di video dan cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.